Waktu sebentar Pak, kami mau menanya-nanya tentang oh, sistem ototronik di mobil ini Pak. Yang pertama kami akan menanya ABS, anti braking system. Itu sistem ABS itu gimana cara kerjanya tuh Pak? Kalau Bapak tahu. Cara kerjanya kan istilahnya agak jauh beda sama manual, tapi dia lebih bercanggih dengan adanya modul ABS. Di sana kan ada satu sistem kayak komputernya. Jadi buat pengaturan pembagian minyak rem, pembatasan berapa ke roda, itu kan dari modul ABS. Setelah diterima dari sensor di bawah nanti. Oh, jadi yang mengoperasikannya sensor melalui itu Pak? Iya, dia ada modul. Oh, ada modul. Ada modul. Kalau pengoperasinya tetap dari driver sopir lah, ya kan? Dia dapat perintah dari sentral, itu terus pergi ke modul ABS. Di sana lah dibagikan, diolah datanya, nanti keluarnya baru ke tempat roda. Oh, jadi Tergantung kecepatan sama berapa kita ngerem tekanan dari sentral. oh, tekanan dari pedalnya itu. Iya. Kalau terlalu tinggi dia akan memblok Tempat rodanya itu. karena kan dibaginya kayak ada pas di jalan kerikil lah, gitu, gerut gitu. Oh iya Ada iya. getaran. Oh iya iya. Jadi oh, paham Pak. Paham kan? Paham. Hmm. Ini itunya Pak. Ya ini kalau ini buat modul ABS. Di sini pengolahan datanya semua nanti diolah sama setelah bahasa kasarnya modul sebetulnya kan ya semacam ECM, engine control module. Iya. Jadi di sini kan responnya ke 4 ban, tergantung berapa tekanan sama kecepatan nanti diolahnya di sana. Oh, untuk kerusakan yang umum terjadi pada sistem ABS ini apa Pak? Itu kebanyakan pada sensor. Oh, sensor. Soalnya kondisinya dia kan karena di bawah kotoran debu segala macam kan, lebih banyak ke sana. Satu lagi kualitas dari minyak rem. Kalau minyak remnya kurang terawat, istilahnya udah kadaluarsa, itu akan mempengaruhi kinerja dari modul ABS. Oh, untuk tanda kadaluarsa minyak remnya itu apa Dari tandanya fisik itu, Pak? kelihatan, Oh, warna. warna. Iya. Jadi Soalnya kan minyak rem ini kan ada kilometernya. Hmm. Jadi karena orang awam kayaknya nggak gitu. Di sana lah sering terkendala kan. Baik, terima kasih Pak. Terus selanjutnya central lock system. Apa yang Bapak ketahui tentang central lock Ya, system? kalau central system itu menyangkut nanti ke sistem di mobil. Maksudnya dia karena sensornya ke pedal rem, mesin hidup sekian menit atau sekian detik, pas diinjak rem dia kunci semua. Itu pun ada modulnya, semacam modul central lock namanya. Ya. Dia terbagi dua itu. Yang satu buat motor central lock, yang satu buat ada hubungannya nanti ke remote. Remote kunci. Iya. Itu kan central kan? Iya. Iya. Kerusakan yang umum terjadi pada sistem central lock itu apa Pak? Sering motornya. Motornya. Karena dia lebih sering bergerak kan. Tapi yang lebih sering utama itu di sentral dekat sopir. Oh, yang di sini. Iya, sebelah sopir. Soalnya itu awal sumber perintah dari semuanya. Kalau yang sentralnya itu rusak, mempengaruhi semuanya. Nggak bakal dikunci. Oh. Selanjutnya materinya power window Pak. Oh, Ya, power window. Cara kerja power window itu gimana Pak? cara kerja power window itu ya sistem namanya dinamo, dia akan pasti ada gerakan turun naik, itu tergantung perintah dari tombol kita mau naik apa turun. Iya. Itu pun nanti kan ada semacam relay namanya, Ada dinamonya di dalam. ada semacam dinamo. Itu ada beberapa jenis, ada yang pakai tali, ada yang pakai gigi. Ya kebanyakan yang dua itulah, tali sama gigi. Kerusakan yang umum terjadi pada sistem itu apa Pak? Kalau sering lebih banyak di tombol. Di tombolnya. Ya.
kerusakan di tombolnya gitu nggak mau balik atau Ya salah satunya karena kan dia ada semacam kotak. gas ya. Kadang-kadang nggak tahu kan namanya mobil dipakai itu mungkin kena air apa segala macam itu bisa membuat dia konslet atau shock di sana. Jadi itu yang sangat bisa. Masih Pak. Terus untuk materi selanjutnya akan ditanya oleh teman saya Pak. Baru satu. Baik Pak, selanjutnya Pak, saya ingin bertanya tentang sistem airbag system Pak. Airbag system. Ya, airbag system. Apa yang Bapak ketahui tentang airbag system itu Pak? Ya kalau cara kerjanya atau gimana maksudnya alurnya gitu. Iya. Ya kalau buat airbag system itu dia punya sensor di sisi depan. Motornya yang mana Pak? Kalau boleh Ini tahu. kalau biasanya dekat bemper. Kalau di Innova ini dia di sebelah radiator kiri kanan. Jadi kalau ada benturan terlalu keras atau menyentuh dari sensor ini, dia akan membuat kantong udara di setir itu kan meledak. Sama di sebelah penumpang. Itu Pak, cuma satu kali pakai. Ya. Kalau sudah dia meledak nggak bisa pakai lagi, harus diganti unitnya. Jadi cuma sekali pakai diganti. Ya. Kerusakannya Pak biasanya apa? Pak? Ya kerusakan paling seperti itulah kalau yang paling kerusakan biasa sih itu dari kantong udara. Kantong udaranya bocor atau gimana? Enggak, dia kan kalau udah dapat insiden kan dapat getaran dari sensor. Iya. Sebenarnya getaran itu udah melebihi batas aman, dia akan memicu modul di kantong udara untuk menggembung. Jadi kalau udah itu botol meledak nggak bisa dipakai lagi, harus ganti unit baru. Selanjutnya Pak, sistem EV Pak atau electronic fuel injection. Ya. Di situ cara kerjanya gimana Pak? Kalau sistem elektronik itu termasuk istilahnya sistem yang terdahulu paling awal itu buat sistem komputer. Kalau electronic engine itu dia bekerja berdasarkan perintah dari sensor-sensor, mulai dari awal mesin dihidupkan sampai mesin hidup. Itu tergantung data yang diterima dari masing-masing sensor yang ada di mesin. Kalau itemnya mungkin kayak sensor CKP, CMP, map sensor, oksigen sensor, IAT, terus throttle body, ya itu sebagian besarnya. Kerusakannya Pak? Kerusakan biasa itu karena salah satu perawatan usia komponen, tapi lebih banyak ke perawatan. Ya. Kalau buat kerusakan komponen istilahnya dari segi wajar itu berjangka tahunan. Tapi kalau perawatan kurang akan mempercepat kerusakan. Selanjutnya Pak, CVT Pak atau continuous variable transmission. Kalau continuous variable transmission itu lebih banyak ke mobil yang teknologi lebih tinggi. Itu tahun-tahun mobilnya masih muda. Itu kebanyakan di mobil Honda sama Toyota pun udah ada beberapa yang pakai. Kalau itu untuk perpindahan dininya lebih halus, lebih smooth lah istilahnya kan, nggak begitu terasa. Buat akurasi dia lebih bagus daripada model sebelumnya. Terus Pak, kerusakan dan cara perawatannya itu gimana Pak? Kalau kerusakan sih lebih banyak itu perawatan lah tuh. Biasanya kalau udah menyampai 200.000 kilometer itu perlu di overhaul. Cuman kalau untuk perawatan berkala ya paling penggantian oli CVT sama filter, itu aja perawatannya. Baik Pak, hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Mudah berguna. Ya, Pak.